Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya kepada kelompok kami untuk membahas materi kali ini, yaitu pada eliminasi Gauss. Judul makalah, Eliminasi Gauss, dosen pengampu, Pak Inyoman Suyantana, MPD. Makalah ini dianjurkan untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear elementer. Baiklah, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Vika Ristin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa. Seringkali, model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang rumit yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Permasalahan dalam sistem persamaan linear sering dihadapkan kepada persoalan mencari penyelesaian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear mempunyai beberapa bentuk pemecahan atau solusi, yaitu memiliki tepat satu solusi, tidak memiliki solusi, dan memiliki banyak solusi. Metode-metode solusi numerik yang banyak dipakai dapat diklasifikasikan sebagai 1 metode langsung dan 2 metode tak langsung. Namun, dalam kesempatan kali ini akan berkaitan dengan metode langsung, yaitu mengenai eliminasi Gauss. Carl Friedrich Gauss adalah seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Dia menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial bidang elektromagnetik, dan orang pertama yang menggunakan telegraf. Karena kontribusinya itu, dia mempunyai julukan Prince of Mathematics. Rumusan masalah. Membahas mengenai eliminasi Gauss, membahas mengenai sistem persamaan linear, membahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan, dan membahas mengenai sistem persamaan linear homogen. Manfaatnya, membantu mengerti apa yang dimaksud dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Membantu belajar langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan dan sistem persamaan linear homogen. Kita masuk pada bab 2 pembahasan. 2.1 Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang eselon baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian, sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Bentuk eselon baris. Suatu matriks memiliki bentuk eselon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. Kriteria yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Contohnya, perhatikan setiap baris pada matriks tersebut. Matriks 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, min 1, 0, 2, 2, 1. Dari matriks di atas, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama, karena elemen-elemen pada baris merah dan atau hijau tidak semuanya 0, dan bilangan atau elemen bukan 0 pertama dari kiri di dalam baris tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru tidak memenuhi kriteria pertama, sebab bilangan elemen atau bukan 0 pertama dari kiri bukan bernilai 1, melainkan bernilai min 1.
Nah, yang kedua, kalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Contohnya pada matriks berikut. Matriks 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 0. Dan matriks min 2, 0, 0, 3, 1, 0, 0, min 1, 0. Dari contoh di atas, matriks dengan elemen berwarna biru memenuhi kriteria kedua sebab terdapat baris yang semua elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks. Sedangkan pada matriks merah masih belum memenuhi kriteria kedua sebab walaupun terdapat baris dengan elemen-elemennya 0, namun baris-baris tersebut tidak dikelompokkan dan tidak diletakkan di bagian bawah matriks tersebut. Pada matriks merah agar memenuhi kriteria kedua seharusnya matriks 0, 0, 0, 0, 0, 0, matriks yang tadinya 0 menjadi 1, 0, 0, min 1, 0, 0. Kriteria yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau yang utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama baris yang di atasnya. Contohnya, matriks 1, 0, 0, min 2, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, dan matriks 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, min 1, min 3. Pada matriks hijau sudah memenuhi kriteria ketiga. Karena jelas angka 1 pertama dari kiri, pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Perhatikan matriks ini. 1 pertama baris pertama. 1 pertama dari baris kedua letaknya lebih ke kanan. Sedangkan pada matriks biru belum memenuhi sebab terdapat dua baris berurutan yang melanggar kriteria ketiga, yaitu baris kedua dan ketiga, di mana angka 1 pertama baris ketiga terletak di tepat di bawah angka 1 pertama baris kedua. Perhatikan matriks tersebut. Setelah memahami ketiga kriteria atau syarat dari bentuk eselon baris, berikut contoh matriks yang mempunyai bentuk eselon baris atau memenuhi ketiga kriteria sekaligus. Berikut matriks 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 2, 9, 1. Matriks 1, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Dan matriks 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mujahid. Terima kasih. Nama saya Mujahid Manasai. Baik, saya akan melanjutkan yang setelahnya yang dibaca oleh teman saya, yaitu Vika Restin. Saya akan melanjutkan 2.2 pemecahan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss. Bentuk umum sistem persamaan linear pada artikel mengenai sistem persamaan linear memiliki matriks yang bersesuaian yang disebut matriks yang diperluas atau augmented matriks sebagai berikut. Ya, kita bisa perhatikan matriks yang di bawah. Baik, saya akan lanjut dalam menemukan suatu penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi dan substitusi sebagai berikut. 1. Menukar letak dua persamaan. 2. Mengalihkan suatu persamaan dengan skalar tak nol. 3. Suatu persamaan dengan kelipatan persamaan yang lain. Langkah-langkah tersebut berpengaruh pada matriks yang diperluas dalam kurung A dalam kurung B, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan operasi elemen baris yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, menukar letak dua baris. Kedua, mengalihkan suatu baris dengan skalar tak nol. 3. Menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Operasi-operasi baris elemen tersebut memiliki tujuan membawa matriks yang diperluas menjadi matriks dengan bentuk yang lebih sederhana, atau lebih tepatnya di bawah kebentukan eselon baris. Proses menghasilkan bentuk eselon baris ini disebut eliminasi Gauss. Jika matriks merupakan matriks bentuk eselon baris terreduksi
Prosesnya disebut eliminasi Gauss-Jordan. Contoh soal: tentukan nilai A, B, C, D yang memenuhi sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. A ditambah 2B ditambah C 2D sama dengan 2. Kemudian 2A dikurang B ditambah C ditambah D sama dengan 0. 3A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan 1. A ditambah B ditambah C dikurang D sama dengan 9. Penyelesaian kita bisa lihat di layar tersebut. Di matriks perluasan dari SPL di atas adalah selanjutnya diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Ya, kita bisa perhatikan eliminasi Gauss yang berada di bawah ini berada di layar ini. Teman-teman bisa memperhatikannya dan bisa dipahami dengan baik. Diperoleh sistem persamaan baru. A ditambah 2B ditambah C ditambah 2D sama dengan 2. B ditambah 3D sama dengan negatif 7. C dikurang 12 sama dengan 39. D sama dengan negatif 3. Dengan menstitusikan nilai D sama dengan negatif 3 ke persamaan ke-2 dan ke-3, diperoleh nilai B sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Selanjutnya dengan menstitusikan nilai B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan negatif 3. Ke persamaan ke-1 diperoleh nilai A sama dengan 1, jadi penyelesaiannya dari sistem persamaan linear A ditambah 2B ditambah B ditambah C ditambah 2D sama dengan 2. 2A dikurang B negatif C ditambah D sama dengan 0. 3A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan 1. A ditambah B ditambah C dikurang D sama dengan 9 adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan negatif 3. Titik 3. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa memerhatikan ilustrasi eliminasi Gauss-Jordan. Kita masuk di penerapan. Penerapan eliminasi Gauss-Jordan. Contoh 1 dalam kurung linear. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut, yaitu X ditambah 2Y negatif 3 dikurang 3J sama dengan 4. 3X dikurang Y sama dengan 3X dikurang Y ditambah 5J sama dengan 2. 4X ditambah Y ditambah K dalam kurung K pangkat 2
dikurang 14 sama dengan K ditambah 2. Tentukan nilai K agar SPL di atas 1 tidak mempunyai penyelesaian, 2 tepat mempunyai satu penyelesaian, mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Penyelesaian tersebut pertama kita representasikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam matriks. Baik, kita perhatikan matriks tersebut. Kita masuk di langkah 1 karena pada baris pertama terdapat satu utama, kita akan menyederhanakan baris kedua dengan operasi 3R pangkat 1 ditambah R2 pangkat 2 R pangkat 2 sehingga diperoleh matriks tersebut ya. Jadi kita bisa lihat, kemudian dilanjutkan sederhana pada baris ketiga dengan operasi negatif 4 R1 ditambah R3 ditambah R3 Baik, itu penjelasan dari saya. Lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pika. Tak salah, tapi belum masyarakat. Sudah. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Irvanti. Langkah kedua yaitu kita buat satu utama pada baris kedua dengan operasi min 1/7 R2 menjadi R2 dan kita peroleh matriks 1, 2, min 3, 0, min 7, 14, 0, min 7, K kuadrat min kurang 2. 4 min 10 K kurang 14 atau menjadi 1, 2, min 3, 4, 0, 1, min 2, 10/7, 0, min 7, K kuadrat kurang 2, K kurang 14. Selanjutnya kita sederhanakan baris ketiga dengan operasi 7R2 tambah R3 menjadi R3, yaitu matriks 1, 2, min 3, 4, 0, 1, min 2, 10/7, 0, min 7, K kuadrat dikurang 2, K dikurang 14 menjadi 1, 2, min 3, 4, 0, 1, min 2, 10/7, 0, 0, K kuadrat kurang 16, K kurang 4. Langkah ketiga yaitu X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 4. Y kurang 2Z sama dengan 10/7 dalam kurung K kuadrat kurang 16, Z sama dengan K kurang 4. Matriksnya 1, 2,
min 3, 4, 0, 1, min 2, 10/7, 0, 0 ke kuadrat kurang 16, K kurang 4. Perhatikan pada persamaan ketiga. Seperti yang dilihat dibagi menjadi dua kasus. Kasus 1, jika K kurang 4 sama dengan 0 atau K sama dengan 4, maka jika disubstitusikan ke persamaan ketiga diperoleh 0 dalam kurung 8Z kurang 1 sama dengan 0. Mengingat sifat sembarang bilangan jika dikalikan 0 akan bernilai 0, maka nilai dari 8Z kurang 1 mempunyai tak hingga memungkinkan dapat dimisalkan N sama dengan 8Z kurang 1 atau 8Z sama dengan N tambah 1. Menjadi Z sama dengan N tambah 1/8 untuk sembarang bilangan N. Akibatnya, sistem persamaan linear tersebut mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Khusus 2. Jika dalam kurung K tambah 4 Z kurang 1 sama dengan 0, maka dalam kurung K tambah 4 Z sama dengan 1. Menjadi Z sama dengan 1/K tambah 4 dengan K dari persamaan di atas, sistem tersebut akan konsisten dalam kurung mempunyai solusi baik tunggal ataupun banyak jika nilai dari K sama dengan minus 4 dari pernyataan di atas dan sebelumnya. Jika menginginkan sistem tersebut mempunyai solusi tunggal, maka haruslah K sama dengan dalam kurung min 4, sedangkan jika menginginkan sistem tersebut tidak mempunyai solusi, maka haruslah K sama dengan min 4. Sistem persamaan linear homogen. Suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika konstantanya bernilai 0. Di sini kita membedakan konstanta dan koefisien, di mana konstanta pada umumnya berada pada ruas kanan persamaan, sedangkan koefisien berdampingan dengan variabel. Pada umumnya, suatu sistem persamaan linear dapat dituliskan dengan A11X1 tambah A12X2 tambah tambah A1N Xn sama dengan B1. A21X1 tambah A22X2 tambah A2N Xn sama dengan B2. Dan seterusnya. Dengan A, IJ menyatakan koefisien X
Xj menyatakan variabel dan Bj menyatakan konstanta untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, M dan J sama dengan 1, 2, 3, N SPL tersebut dapat dilihat seperti contoh sebelumnya. Contoh 1, 5x1 dikurang 2x2 tambah x3 dikurang 3x4 sama dengan 0. 2x1 tambah x2 dikurang x3 dikurang 7x4 sama dengan 0. 2x2 dikurang 3x3 sama dengan 0. 3x2 tambah 4x3 tambah x4 sama dengan 0. Teorema 1. Sistem persamaan linear homogen bersifat konsisten. Suatu sistem persamaan linear homogen bersifat konsisten karena dapat satu solusi yang diperoleh dengan mengatur setiap variabel bernilai 0. Bukti atau setiap variabel bernilai 0, maka ketika kita menggantikan nilai variabel pada setiap persamaan, maka ruas kiri akan menghasilkan 0. Tak peduli apapun koefisiennya. Kemudian karena sistem persamaan linear homogen mempunyai konstanta di ruas kanan bernilai 0, akibatnya setiap persamaan bernilai benar dan karena setidaknya mempunyai satu solusi dalam kurung semua variabel bernilai 0, maka sistem persamaan linear homogen. Definisi solusi trivial dalam SPL homogen dikutip dari halaman Wikipedia. Arti kata trivial merupakan hal yang sepele, biasa dan tidak penting. Jadi dapat dikatakan solusi trivial merupakan solusi yang biasa-biasa saja, bukan hal yang istimewa. Definisi. Misalkan terdapat persamaan linear homogen dengan n variabel, maka solusi dengan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 0, dan seterusnya, n sama dengan 0. Disebut juga solusi trivial. Teorema 2. SPL homogen dengan variabel lebih dari persamaan. Contoh dari teorema 2. 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 0. 3x kurang 2y sama dengan 0. Dari sistem di atas terdapat 2 persamaan dan 3 variabel. Selanjutnya kita akan mengecek apakah benar sistem tersebut mempunyai tak hingga banyaknya solusi. Langkah 1, kita representasikan ke dalam bentuk matriks. Bisa dilihat. Langkah 2, kita buat satu utama pada baris pertama dengan operasi 1/2 R menjadi R1, sehingga kita peroleh 2, 3, 4. 3, 0, min 2 menjadi, bisa dilihat,
Langkah ketiga, kita sederhanakan baris kedua dengan operasi min 3R1 tambah R2 menjadi R2. Dan didapat kan matriks 1, 2/3, 2, 3, 0, min 2 menjadi 1, 3/2, 2, 0, min 9/2, min 8. Hasilnya 0, 0. Langkah keempat, kita buat 1 utama pada baris kedua dengan operasi min 2/9 R2 menjadi R2. Itu matriksnya 1, 3/2, 2 menjadi 0. 0 min 9/2 min 8 menjadi 0. Menjadi 1 min 3/2, 2, 0, 1, 16/9. Pada bentuk akhir pada langkah ini disebut juga bentuk eselan baris. Kita akan menyederhanakan lagi sehingga menjadi bentuk eselan baris teredukasi. Begitupun langkah kelima. Selanjutnya kita sederhanakan lagi bentuk baris pertama dengan operasi min 3/2 R2 tambah R1 menjadi R1 dan diperoleh. Bentuk akhir pada langkah kelima merupakan bentuk eselan baris teredukasi. Kemudian kita ubah lagi ke bentuk sistem persamaan linear, yaitu X min 1/2 Z sama dengan 0. Y tambah 16/9 sama dengan 0. Persamaan I1 dan I2 dapat pula dituliskan sebagai X 2/3 Z dan Y sama dengan min 16/9 Z. Sehingga jika kita tetapkan Z sama dengan K untuk sembarang bilangan K, maka diperoleh himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Jelaskan dengan melihat himpunan penyelesaian di atas. Sistem persamaan linear homogen dapat homogen pada soal mempunyai tak hingga sebanyak solusi. Bab 3, kesimpulan. Sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan-persamaan linear yang memiliki variabel-variabel yang sama. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Suatu matriks dapat dibalik jika matriks tersebut adalah matriks persegi (matriks yang berukuran n×n) dan matriks tersebut non-singular determinan 0. Tidak semua matriks memiliki invers. Invers matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. SPL homogen mempunyai ciri khas yaitu konstantanya bernilai 0. Sistem persamaan linear homogen bersifat konsisten, selalu mempunyai setidaknya satu solusi. Solusi trivial. SPL homogen dengan banyak variabel, lebih dari
banyak persamaan, maka sistem persamaan tersebut mempunyai tak hingga banyak solusi. Dari kelompok kami, kiranya jika teman-teman ada pertanyaan atau yang belum dipahami, kami persilakan untuk bertanya di grup WhatsApp. Dan untuk soal contoh latihan untuk materi kami, selanjutnya akan kami berikan di grup WhatsApp atas perintah dari Pak. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.